ada ketentuannya, ada syarat maupun kayak rukunnya itu. Yang salah satunya dijelaskan tidak boleh sepihak. Jadi ada yang menuduh, ada yang dituduh, dan ada hakim kalau tidak salah dalam persidangan itu. Itu tanggapan saudara gimana terhadap ini proses mubahalah yang saudara lakukan? Baik, Majelis Hakim mohon menjawab. Tidak pernah mondok bukan berarti tidak bisa ngaji ya. Saya bisa ngaji, saya pendakwah, saya ustaz, dan saya punya banyak jamaah. Jadi tidak pernah mondok bukan berarti tidak pernah ngaji, dan bukan berarti tidak paham mubahalah. Saya paham mubahalah, saya paham hukum dan rukunnya, dan di dalam agama Islam itu ada yang namanya ijtihad. Jadi kalau di dalam konteks tafsirnya Al-Imran 61 itu tidak terjadi mubahalahnya karena yang satu mengundurkan diri. Itu konteks konsepnya begitu. Nah, tapi dalam agama Islam orang boleh berijtihad. Berijtihad itu merenung ya, improvisasi kalau bahasa Indonesianya. Yang penting tidak terlalu jauh keluar dari konteks. Nah, kurang lebih seperti itu. Saya paham mubahalah ini. Oh, saudara paham ya? Ya. Meskipun menurut ahli yang membedakan itu tidak sesuai ketentuan ya. Nah, sekarang gini, saya lengkapkan. Ya. Menurut saya, kalau bicara soal KUHP atau KUHP ya, bicara soal hukum itu kan semua ada wilayahnya. Kalau hukum positif, hukum pidana, hukum KUHP itu polisi. Kalau hukum agama, MUI kan gitu kan. Di dalam Indonesia ini kan kita harus merujuk MUI. Nah, waktu itu penyidik bilang ke saya, Gus Nur saya tahan karena saya sudah menggelar perkara dengan MUI. Nah, sejak itu saya perintahkan kuasa hukum untuk cari MUI-nya yang mana, siapa orangnya, dan sampai detik ini tidak ada statement dari MUI, bahkan tidak ada konferensi pers dari MUI bahwa yang saya lakukan itu melanggar atau sesat. Seandainya ada statement dari MUI, Gus Nur salah, nah, maka saya akan tunduk dengan aturan itu. Kurang lebih begitu. Ya, berikutnya ya. Ahli agama yang kami hadirkan itu juga terkait mubahalah itu menyatakan bahwa yang saudara lakukan pada waktu itu, karena pada waktu itu memang saudara melakukannya dengan Pak Bambang pada waktu itu pernyataan saya masih kutip kayak gitu, bahwa itu sama saja kalau tidak salah itu yang catatan saya itu menuduh dengan sumpah. Terhadap statement ini apa tanggapan saudara? Coba saudara jaksa diamati mubahalah itu ada nggak yang dituduh di situ? Mubahalah itu pure 100% saya membimbing orang. Karena orang ya kalau mau kata-kata menuduh berarti saudara Bapak Menteri bukan saya. Bapak Menteri menuduh orang, saya klarifikasi, saya tes kejujurannya. Jadi mubahalah yang saya lakukan bukan bermaksud untuk menuduh seseorang, tapi untuk membuktikan apakah saudara Bapak Menteri ini jujur atau bohong. Begitu. Oke, kami lanjutkan ya. Ada pernyataan saudara dalam konteks dalam perkara ini, bahwasanya kalau tidak percaya atau meyakini apa yang telah diomongkan oleh Bapak Menteri, ya, maka tidak percaya dengan Al-Quran. Ya. Apa maksud itu? Maksudnya? Baik. Jaksa penuntut umum, seandainya ya saya itu benci sekali dengan Anda, seandainya saya itu benci dengan Anda, saya marah dengan Anda, tapi pada suatu ketika tiba-tiba Anda ini bermubahalah, tiba-tiba ada Al-Quran di atas kepalanya Anda, maka akan saya buang kebencian saya hari itu juga, dan saya akan percaya dengan apapun yang Anda ucapkan. Jadi itu ijtihad saya dan itu iman saya. Kemarin di sidang yang kemarin saya sampaikan, pelacur sekalipun seandainya dia dituduh terus dia berani bermubahalah, maka saya harus mempercayainya. Kalau saya tidak mempercayai si pelacur itu, otomatis Al-Qurannya akan kesangkut. Berarti saya juga nggak percaya dong sama Al-Qurannya berarti. Itu prinsip saya. Ya.
Tri yang ini baru saudara kenal. Ya, teman pun bukan, Baik. sahabat juga bukan. Baik. Terus kemudian saudara mengatakan kalau tidak percaya dengan Bambang Tri, kok tidak percaya dengan Al-Quran itu, kalau misalnya kita melihat itu referensi apa yang saudara kemukakan ini, berdasarkan apa? Maksudnya kok bisa meyakini saudara Bambang Tri ini Baik. selevel misalnya kita samakan mohon maaf dengan Al-Quran kebenarannya gitu. Baik. Jangan, saya kenal Bambang itu di rumah 3 hari. Jangankan 3 hari, 3 menit. Kalau dia sudah berani bersumpah di atas Al-Quran, saya tidak punya alasan untuk tidak mempercayainya. Dan ini memang tidak diajarkan di universitas dan kurikulum ini. Kadang-kadang kita itu melihat orang itu juga gak betul lama sebenarnya. Hitungan detik pun kita langsung bisa menilai orang ini jujur apa bohong. Nah, jadi kalau misalkan sampai detik ini saudara jaksa tidak mempercayai Bambang Tri, ya nggak apa-apa, itu wilayah suasana batinnya Anda. Nah, saya walaupun tidak percaya, tapi saya tidak punya pilihan karena dia sudah berani mengambil resiko itu. Kurang begitu. Ini pertanyaan terakhir dari saya, nanti disambung sama teman-teman ya. Baik. Ini saudara kan sudah menghubungi, mengajak, mengundang Bambang Tri untuk bermubahalah. Saudara juga sudah mengeluarkan materi yang tidak sedikit. Baik. Untuk mengundang itu. Terus kemudian tujuan mubahalahnya itu sendiri, kalau saya mengutip kemarin, saudara karena sudah merasa yakin dengan Bambang Tri itu terkait tuduhannya palsunya ijazah sekolah milik Jokowi. Baik. Yang ingin saya tanyakan itu motivasi Anda itu apa sebenarnya dalam hal mengundang Bambang Tri? Real aja maksudnya, motivasi Anda apa? Saya waktu itu tidak punya motivasi, spontan, ya. Karena ini isu yang menarik. Ini isu menarik. Jadi spontan, apa benar ijazahnya Presiden Republik Indonesia ini palsu? Jadi spontan, karena ini isu yang menarik dan saya YouTuber yang punya insting jurnalis. Kalau ada berita-berita seperti ini ya wajar lah, saya langsung nyambar itu berita, saya cari. Ya, ketika saudara sebelum melakukan podcast itu sebelumnya apa untuk sekedar memastikan kayak gitu, apakah sempat ngomong-ngomong atau berbicara ngobrol dulu lah intermezzo dengan saudara Bambang Tri ini, keyakinannya seberapa istilahnya terkait dengan kepalsuan ijazah ini, apakah saudara sempat berbincang-bincang sebelumnya? Kalau misalnya saudara misalnya melihat, karena saudara juga YouTuber juga, sekarang misalnya bertanya dengan Pak Bambang kan sudah tahu bisa ini sebenarnya benar apa enggak, istilahnya bisa diverifikasi nggak datanya segala macam yang akan diomongkan di podcast nanti gitu. Baik, kemarin sudah sempat saya bahas kayaknya bahwa podcast itu 100% murni, mengalir, tidak ada settingan. Nanti aku bertanya begini, kamu jawab begini, itu tidak ada. Saya bertanya mengalir tanpa konsep, dia menjawab juga mengalir tanpa konsep. Kurang lebih seperti itu. Terima Terima kasih.